Pernahkah kau merasa hatimu hampa? Pernahkah kau merasa hatimu kosong? Begitu kira-kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, apakah Anda saat ini merasakan kegalauan hati, kekosongan hati, kehampaan hati, merasa diri tiada berdaya, merasa diri lemas, merasa diri sangat jauh dari rasa kebahagiaan hidup? Itulah yang dinamakan titik terendah di dalam hidup. Tapi ketahuilah bahwa itu adalah semata-mata hanyalah episode sementara di dalam hidup sahabat semua. Jangan takut untuk melangkah menatap masa depan. Jangan takut untuk meraih kebahagiaan. Jangan khawatirkan masa depanmu. Jangan khawatirkan bagaimana hari esok. Yang penting, hari ini kita lalui dengan rasa bahagia. Sahabat, saya juga pernah merasakan hal demikian di dalam setiap episode hidup. Dan itulah hidup. Hidup memang selalu ada suka, ada duka. Ada bahagia, ada duka cita. Ada siang, ada malam. Ada laki-laki, ada perempuan. Hidup ibarat roda berputar yang kadang berada di bawah, terkadang berada di atas. Banyak contoh hidup dari seseorang yang tadinya kaya raya, pada akhirnya jatuh miskin. Yang tadinya miskin, pada akhirnya jadi kaya raya. Itulah hidup. Mungkin di saat ini sahabat merasa tidak berdaya, merasa dalam titik terendah di dalam hidup. Maukah sahabat tahu caranya? Bagaimana kita lepas dari masalah ini? Masalah yang menghimpit hati. Ketahuilah bahwa itu semua tersimpan di dalam hati, di dalam dada. Yang harus kita obati adalah hati kita, perasaan kita. Kalau kita jujur, perasaan-perasaan tersebut tersimpan di dalam hati. Lalu naik ke dalam pikiran, jadilah pikiran-pikiran yang negatif. Sahabatku yang baik, semua itu akan kita bisa lalui. Karena itu adalah fase dalam kehidupan setiap orang. Bukan sahabat sendiri saja. Mungkin saya, mungkin saudara-saudara kita, keluarga kita. Jangan risau dan jangan galau. Semua itu pasti ada obatnya. Setiap penyakit ada obatnya. Asal kita tepat dalam menanganinya. Jika kita merasa di dalam satu titik terendah di dalam hidup, merasa tidak berdaya, merasa lelah, tidak semangat, jauh dari rasa bahagia, merasa orang mengasingkan kita, terasa terasing bagi diri kita. Kita merasa terasing dari orang-orang. Hanya satu yang dapat menolong kita. Caranya adalah fokuskan hati kita, fokuskan desahan napas kita,
Fokuskan langkah kaki kita. Fokuskan pendengaran kita. Hanya satu. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebut nama Allah. Jangan lepas dari Allah. Di dalam menghadapi atau melalui suasana hati tersebut. Atau keadaan saat itu. Allah, panggil namanya di dalam hatimu. Dengan sepenuh perasaan. Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, apa yang harus hamba lakukan? Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sampai kata-kata tersebut, ucapan-ucapan tersebut meresap ke dalam hati, meresap ke dalam pikiran, meresap ke dalam pori-pori tubuhmu, meresap ke dalam ruhmu. Setelah melakukan itu, sahabat akan merasakan ketenangan yang luar biasa. Ketenangan menghadapi titik terendah dalam hidup sahabat. Bukan hati saja yang berubah dari galau, dari gelisah, dari putus asa, dari rasa sedih. Tapi keadaan dirubah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebut namanya. Menjadi zikir di saat itu. Tidak perlu yang rumit-rumit di saat tersebut. Karena keadaan terdesak. Itu yang saya lakukan, sahabat. Di saat terdesak hanya menyebut namanya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya bisa dipanggil dengan rasa. Hati yang penuh dengan perasaan. Hati yang penuh dengan rasa membutuhkan kepadanya. Hati yang penuh dengan rasa memohon pertolongan kepadanya. Hati yang penuh rasa dengan ketergantungan kepadanya. Di situ akan hadir. Di situ akan hadir pertolongan Allah. Karena apa? Allah melihat hambanya melalui hati. Ya Allah, apa yang harus hamba lakukan? Apa yang harus hamba lakukan, ya Allah? Hamba saat ini sedang terpuruk. Berikan hamba petunjuk-Mu, ya Allah. Dalam kurun waktu 1 hari, 2 hari, 3 hari, bahkan seminggu. Sebut namanya, ya Allah, ya Allah. Jadikan wirid dan zikir. Tapi fokuskan ke dalam hati. Pertama-tama hati kita akan merasa tenang yang luar biasa. Kita akan tersenyum kembali. Meskipun keadaan waktu itu membuat kita terpuruk. Namun anehnya, saat itu juga Allah memberikan pertolongan melalui hati. Tenang sekali. Keadaan pun dirubah dengan caranya, sahabat. Misalnya, tiba-tiba, yang paling dekat nih, ada saudara yang menawarkan sesuatu pekerjaan, yang memberi sebagian rezekinya kepada kita dengan ikhlas tentunya. Jadi Allah senantiasa bersama kita. Jadi jangan takut. Jangan risau lagi ya, selama masih ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang kewajiban kita harus senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tahu ilmunya, semua adalah bersumber kepada Allah. Mudah sebenarnya. Cuman kita yang senantiasa mempersulit diri kita sendiri. Semoga bermanfaat untuk sahabat semua. Jadilah hamba-hamba Allah yang tangguh. Karena Allah suka akan hamba-hambanya yang tangguh. Yang kuat menjalani hidup dengan penuh rasa optimis. Penuh dengan energi positif. Agar hidup kita lebih bermanfaat bagi banyak orang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.